Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa temen sih? Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi. Selain bisa curhat dan request lagu, Dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody that let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Ternyata aku tak bisa. Halo RRI. Halo Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24044 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini, kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Pro 2 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, karena sudah jam 8 malam. Ini artinya Pos Jaga kita mulai ya. Sudah hadir tamu spesial kita malam hari ini yang udah kita share di media sosial. Tolong yang belum follow juga subscribe YouTube-nya, di subscribe juga follow. Rajin komen juga ya. Karena kita akan bahas kesehatan reproduksi remaja. Jadi hari ini sudah kedatangan tamu undangan kita dari Dr. Putri Eka Pratiwi SPOG. Malam Dr. Putri. Sekali lagi dong malamnya. Ya,
Selamat malam Kak Dias dan sahabat Pro 2 Singaraja semuanya. Iya, Yes. betul. Teman Pro 2, ini ada Kak Putri ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar kesehatan reproduksi. Karena kan bisa dibilang anak muda cukup jarang ya kayaknya lagi ngumpul nih ya ngomongin kesehatan reproduksi. Karena anak muda agak malu ya dok ya kalau ngomongin ini ya. Sedangkan kesehatan ini kan penting banget untuk perkembangan biologis kita sebagai remaja. Dan bahkan perubahannya drastis ya antara fisik, emosional, psikis juga gitu. Nah sebelum lanjut dok ya kita ngobrolnya kayak sejam ke depan. Mungkin di awal basicnya mungkin dok boleh dijelasin kesehatan reproduksi itu kayak gimana sih untuk mereka yang mungkin kurang tahu gitu ya. Oke, Kak Dias terima kasih kesempatannya. Ya, Sebelum sama-sama. saya mulai ulasan, boleh dong saya kenalan sebentar ya. Boleh banget. Sama teman Pro 2 Singaraja semuanya. Halo, selamat malam. Saya di sini dengan Dr. Putri SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya tugas di RSUD Giri Emas ya. Senang sekali malam ini bisa kita bincang-bincang di Pro 2 Singaraja tentang kesehatan reproduksi remaja. Kak Dias ini saya ulas sebentar sebelum kita ngobrol. Teman-teman, sahabat Pro 2 semua, bahwa untuk kesehatan reproduksi remaja ini sebenarnya tadi ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin tabu untuk dibicarakan, tapi sebenarnya itu sangat penting sekali ya. Harus kita tahu apa sih sistem reproduksi seperti itu apa sih, kemudian bagaimana cara melakukan proses reproduksi yang sehat, yang bagus. Kemudian kita juga harus mengenali nanti kira-kira gangguan-gangguan apa yang bisa kita alami pada saat remaja ini, terutama tentang berkaitan dengan reproduksi kita. Betul. Gitu. Gimana tuh kalau diulas lagi kan beberapa anak muda zaman sekarang ya dok ya kan kalau udah menstruasi udah mulai panik tuh. Kalau aku sih sebagai laki-laki yang bikin panik tuh suara makin berat. Suara makin kenapa ini? Ya, masa pubertas ya, Iya, Kadias ya. pubertas. Ya. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke topik ya dok ya, kenapa sih kalau menurut dokter kenapa sih anak muda perlu banget bahas ini ya? Karena biarpun tabu, tapi anak muda tuh agak malu ngebahasnya. Ya, karena gini Kadias, karena reproduksi ini harus kita ketahui ya. Jadi apa sih organ reproduksi kita tuh apa saja. Kemudian tadi kalau kita udah mulai masa pubertas, hal apa yang terjadi perubahan ya. Mohon maaf tadi mungkin dari segi fisik yang Kadias bilang, mungkin dari wanita ada tanda-tanda seks sekunder seperti itu ya. Dia sudah mulai menstruasi, ada perubahan fisik pada tubuhnya seperti itu. Kemudian harus mengenali perubahan yang terjadi itu apa saja. Kemudian setelah kita tahu tentang organ reproduksi, kalau misalnya ada gangguan itu harus segera memeriksakan jika perlu ya. Jadi jangan terlambat kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada misalnya menstruasi, misal kalau menstruasi saya kok nyeri ya dok gitu, atau misalnya saya sering terjadi keputihan atau mungkin di area-area tertentu gitu, misalnya ada rasa gatal dan lain sebagainya. Nah ini kita harus mulai kasih konseling seperti itu. Kalau konselingnya semacam itu kan emang harus ke rumah sakit dok ya. Apa ada step lain sebelum ke rumah sakit, ada media atau yang lain lah gitu sebelum kesana dulu, telepon atau gimana dulu? Oke, jadi gini, sebelum kita ke permasalahan ini ya, mungkin saya mau bahas tentang organnya dulu ya. Saya betul. Organ itu sebagai untuk wanita tuh kita rahim ya, kemudian ada indung telur, kemudian ada jalan lahir, ada mulut rahim kayak gitu ya Kak Dias. Jadi kalau berbicara tentang reproduksi untuk pada saat usia pubertas itu diawali dengan menarche atau keluarnya menstruasi. Nah, di sini sahabat Pro 2 Singaraja mesti tahu ya, kalau menstruasi itu bisa normal, itu terjadi selama sebulan sekali, tapi range-nya itu ada plus minusnya Kak Dias. Jadi kalau misalnya, saya 3 minggu udah head nggak apa-apa, atau mungkin 5 minggu. Nah, jadi plus minusnya adalah 1 minggu. Normalnya adalah 4 minggu atau 28 hari, tapi bila plus minus 7 hari bisa jadi 21 sampai 35 hari itu adalah yang normal. Yang normal. Betul. Kemudian mungkin ganti pembalut sekitar sehari 3 sampai 4 kali itu juga masih normal. Nah, kalau misalnya ganti pembalut sampai 8 kali, 10 kali atau mensnya lebih dari 5 hari, ya itu
bisa ada suatu hal yang nggak normal di sana, atau mensnya sebulan 2 kali. Nah itu juga perlu diwaspadai kayak gitu. Iya, karena kan kalau anak muda sekarang atau perempuan-perempuan sekarang kan mungkin lebih ke orang tuanya kali ya, Ya, untuk betul. pengen tahu Iya. ini kenapa sih, kenapa Ya. gitu. Cuman khawatirnya emang mereka malu sih untuk Ya. ngungkapin itu ya. Apalagi kalau di sekolah secara garis besarnya kadang-kadang tidak membahas kalau anak muda, kalau remaja atau perempuan ngalamin hal yang berbeda gitu ya dok ya. Ya. Kadang nggak dibahas dan anak muda juga susah untuk Iya. saya tahu gitu. Oke, nah ini juga teman kedua ya, untuk kami yang pengen tahu soal ini, soal kesehatan reproduksi, mungkin sedang galau mengalami permasalahan apa, bisa kamu nanya juga lewat WhatsApp ya, termasuk bisa lewat Instagram di RRI_Singaraja. Kalau WhatsApp bisa di 0811 399 1054. Nah, kalau ngebahas menstruasi ya dok ya, ini kan kata beberapa orang nih, kalau cewek berenang nih pas lagi menstruasi, apakah bener nih bisa mandek darahnya gitu? Ini mitos atau fakta nih? Wah. Iya, oke ya Dias. Mm-mm. Jadi gini, sebenarnya kalau menstruasi itu dia dipengaruhi karena hormonal ya kan biasa. Jadi sebenarnya kalau kita sedang berenang ataupun sedang mandi ataupun sedang kegiatan apapun sebenarnya tidak berpengaruh ya. Jadi dia dipengaruhi karena hormonal. Jadi memang di saat wanita atau remaja saat mengalami fase menstruasinya, yang rata-rata kan beda-beda. Mungkin ada yang 3 hari, ada yang 5 hari ya. Sesuai itu ya, sesuai siklusnya masing-masing dan sesuai kondisi hormonal. Jadi tidak dipengaruhi karena dia sedang mandi atau sedang berenang atau kegiatan apapun. Jadi kalau berenang ya tidak membuat menstruasinya mampet itu Mandek enggak. gitu enggak ya. Soalnya kan kalau kita juga tahu semua ya, anak muda juga tahu, ini kan mempengaruhinya kayak lebih ke psikis, Iya. perubahan fisik. Itu pasti ada momen-momen dimana mereka agak panik ya, agak ngerasa ini saya nanya sama siapa? Karena kalau ke dokter mereka pasti akan jauh untuk ke rumah sakit sejauh itu kan. Nah, kira-kira mereka harus ngapain dulu di awal untuk menanggapi perubahan-perubahan itu dok? Kalau menurut dokter tuh? Ya, jadi kalau untuk perubahan fisik ya yang normal itu sebenarnya ada sih pelajaran di sekolah itu sebenarnya sudah Iya, diberikan betul. ya. Jadi tanda-tanda sekunder yang mulai berkembang apa kemudian. Cuma kalau misalnya ada gangguan semisal saat head nyeri kayak gitu ya, mungkin bisa konsultasi ke guru di sekolah secara langsung, nggak apa-apa kan memang Sangat boleh. ya saya sedang menstruasi Bu, Pak, kemudian saya sedang mengalami nyeri yang mungkin hebat dan lain sebagainya. Nah itu bisa kalau setiap sekolah itu kan pasti ada vaskes setempat ya gitu. Kalau misalnya nyerinya berlebihan bisa ke vaskes setempat untuk mendapatkan obat anti nyeri kayak gitu. Atau misalnya dia di lingkungan rumah atau lingkungan tidak saat di sekolah, sama saja sebenarnya. Kalau waktu jam masih pagi siang bisa ke vaskes setempat, atau kalau misalnya nyeri menstruasi yang sangat hebat siang atau malam ke IGD juga nggak apa-apa dok. Jadi itu sebenarnya bukan hal yang tabu. Misalnya kalau menstruasi nyeri sampai hebat sampai dia mau pingsan misalnya kayak gitu ya, ada gangguan gitu, Betul. bisa segera ke rumah sakit, nggak apa-apa. Jadi itu nanti akan kita berikan anti nyeri. Nanti mari kita evaluasi apa sih penyebab nyerinya, apakah ada sesuatu atau enggak, nanti ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi untuk sahabat berdua yang mungkin mengalami gangguan mungkin saat menstruasi atau seputar ini ya reproduksinya, itu jangan ragu, jangan enggan untuk bisa berkonsultasi ke vaskes setempat, atau jika memang kondisinya sangat nyeri atau memang tidak tertahankan bisa ke rumah sakit. Langsung aja, ya, ya. bisa boleh. Pokoknya jangan sampai sendirian deh Ya, ya untuk nanganin itu dok ya. Karena zaman sekarang tuh, dulu aku waktu SMA ya, ngelihat cewek yang tiba-tiba pingsan, lemes, ngelihat darahnya sendiri, itu kan juga apa ya, aku sebagai laki-laki kan kayak nggak bisa nolong apa-apa ya jika mereka percaya dengan teman perempuannya dan juga orang tuanya. Jadi kita cuma bisa doain aja semoga lancar-lancar deh gitu ya soal-soal kayak gitu. Ya, gitu. bisa diberikan konseling Kak Dias itu. Jadi betul. mungkin beberapa teman sahabat yang ini masih nggak paham terus malu ya. Jadi boleh konseling jadi kita di fasilitas kesehatan itu juga bisa menerima untuk konseling ya. tentang reproduksi kayak gitu. Jadi saran-saran apa yang buat mereka bingung boleh datang ke kita. Iya betul. Apalagi sekarang nih live YouTube teman Pro 2 boleh dicek juga nih ya. Kalau pengen komen di sana juga boleh di RRI Singaraja Official. Yang pengen WA ke Pro 2 bisa juga. Kita akan
lihat dulu pertanyaannya apakah bisa kita jawab semua, karena kadang-kadang jam segini ada masuk tuh request lagu nggak bisa ya. Sekali lagi kalau pengen nanya ke WA boleh ya 0811 399 1054. Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. Let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with I'll call it again. Just tell me you miss me, tell me you love me, call me a friend. I'm alone in the night sky, the cold on the outside. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif seputar kesehatan reproduksi pada remaja. Kebetulan baru saja aku lihat WhatsApp ya. Wah, ini lumayan banyak yang pengen tahu bagaimana kondisi yang mereka sudah alami. Fakta mitos tuh lumayan nih dok, masuk di WhatsApp dok. Jadi ini kita sebelum ke WhatsApp ya, kita mau bahas dulu hormon kali ya. Hormon yang mempengaruhi kalau semisal yang bikin para ciwi-ciwi agak sensitif lagi menstruasi, apa namanya, PMS dok ya. Iya Kak Dias, bener. Nah itu dia tuh. Ya. Kayak gimana tuh kalau soal hormon dok? Iya. Jadi memang kalau ada dibilang lagi head, lagi bad mood, lagi pengen marah nggak jelas kayak gitu, lagi gampang kesinggung, jadi gampang nangis, pengen apa, itu sebenarnya memang secara ilmiah dinamakan premenstrual syndrome atau PMS Kak Dias. Nah dia tuh memang tadi ada hormonal yang terjadi perubahan pada saat menstruasi. Selain hormon wanita, estrogen, progesteron, itu juga ada beberapa hormon yang kaitannya dengan mood ya, ya tentang mood kayak gitu. Dia memang ada sedikit loncatan, jadi membuat wanita itu lebih sensitif. Bahkan tidak hanya remaja saja yang mengalami Kak, wanita yang dewasa juga sama bisa mengalami PMS. Itu ya, berarti hormon itu akan istilahnya kayak muncul dok ya, atau beraktif ya kalau seandainya dia emang menstruasi. Ya, premenstrual syndrome. Jadi sebelum
Biasanya di 2 atau 3 hari sebelum mens, kemudian pada saat awal mens, tapi dia akan menurun pada saat setelah hampir selesai mens. Setelah mens sudah biasa aja. Udah biasa aja. Ya gitu, udah nggak ngambekan lagi Kak Dias. Ya. Agak ribet ya kalau misalnya agak ngambekan ya. Ya. Jadi itu sebenarnya langkah awal ya, memang harus dipahami bahwa itu ada hal yang normal. Yang kedua kita harus manajemen emosi lah kayak gitu. Jadi memang kalau sudah tahu kalau misalnya dia harus ini sering emosi, coba tarik napas gitu ya. Sering lakukan olahraga. Jadi buat mengimbangi biar dopamin yang hormon happy-nya juga naik. Gitu. Oh, itu bisa dikendalikan ya? Bisa. Hormon sama hormon yang lain ya gitu. Iya, jadi saling jadi dia bisa menekan, Dok. Karena kan kalau yang hormon kayak serotonin dan lain sebagainya yang bikin moodnya bad mood itu memang dia muncul secara alami ya gitu. Nah, kita coba rangsang nih hormon yang bikin happy dengan olahraga. Kemudian bisa dengan curhat lah, nggak apa-apa. Curhatnya juga bisa meringankan ya gitu. Tapi kalau misalnya dengan konseling, dengan curhat atau misalnya dengan olahraga itu belum bisa mengatasi, memang bisa kita berikan obat-obatan untuk membantu. Tapi kan daripada nih setiap bulan harus minum obat biar moodnya baik. Nah, ini makanya harus paham ini para remaja cewek-cewek ya, khususnya itu untuk lebih kita ini manajemen emosi dengan olahraga kayak gitu ya. Cuman herannya kan mereka udah sering mungkin ya kalau yang udah punya pasangan ya, kenapa pasangan bukan menjadi obat malah menjadi bikin pemicu pertengkaran gitu. Sebenarnya itu nggak masalah pasangan Kak Des, emang lagi PMS, jadi apapun penyebabnya pokoknya maunya marah terus. Nah itu pengen dimanja kali ya. Masih tetap salah kayaknya. Salah aja. Iya, jadi pokoknya intinya lagi pengen marah. Judulnya itu. Iya, itu kan perempuan kan ngalaminnya Dok ya. Kalau laki-laki ada nggak juga berhubungan dengan hormon, dia bisa ikutan sensi nggak sih dalam satu hal fase tertentu gitu Dok? Kalau laki-laki ini ya tidak serentan wanita seperti itu ya. Jadi kalau enggak, jadi sindrom ini hanya pada wanita, premenstrual syndrome kan. Iya, soalnya mempengaruhi suasana hati ya. Gitu, ini penting banget ya untuk menjaga hubungan juga. Jadi kalau lain kali pasangan kamu agak sensitif karena PMS, ajak olahraga ya. Betul, olahraga. Ajak dia cerita. Jangan ngasih solusi ya. Dengerin aja dulu ya. Karena kalau ngasih solusi tambah marah lagi. Iya, betul Kak Dias. Oke, ini aku mau cek di WhatsApp hari ini. Ada yang nanya dari Suciani Temukus. Nanya Kak Dias, salam sama Bu Putri ya. Hai Bu Putri, Dokter Putri. Dia bertanya kalau seandainya ini agak sensitif sebenarnya pertanyaannya, menstruasi itu bisa bikin mandul nggak Dok? Itu mitos atau fakta? Bisa ya, kita bahas malam ini ya, karena ini pertanyaan dari teman Pro 2 ya. Iya. Gimana? Oke Kak Dias, jadi gini, memang untuk pembahasan tentang organ reproduksi ini sebenarnya arahnya adalah setelah kita mengetahui yang normal-normal, itu kita akan mengetahui yang nggak normal. Yang nggak normalnya organ reproduksi itu kayak gimana sih? Satu tuh adalah dia yang sakit kena infeksi. Yang kedua, dia ada suatu gangguan yang menyebabkan infertilitas atau mandul. Nah, memang untuk ngomong reproduksi itu arahnya situ. Dia infeksi, sakit ya, kemudian bisa ada masalah jadi infertilitas. Nah, untuk menstruasi sendiri sebenarnya dia adalah tanda bahwa kita mengalami fase yang normal sebenarnya. Nah, kalau kita ngomong masalah tadi mandul itu adalah hal yang berbeda. Jadi biasanya kalau misalnya infertil ya, kalau misalnya bahasa kedokterannya ya, infertil itu banyak hal yang menyebabkan. Nah, apa aja Dok yang menyebabkan infertil? Yang pertama adalah faktor dari rahim. Yang kedua faktor dari tuba. Yang ketiga faktor dari indung telur. Nah, itu kan organ reproduksi semua. Kemudian satu lagi itu kan faktor yang wanita. Kalau faktor yang laki-laki apa Dok? Tentu saja tentang kualitas sperma. Nah gitu. Jadi kalau kita ngomongin mandul atau infertilitas, langsung kebayang 4 hal itu yang harus kita pikirkan. Nah kalau misalnya satu rahim ya, dari rahim. Kalau rahimnya dia tidak ada tumor, kemudian menstruasinya lancar gitu ya. Mungkin kalau misalnya seseorang itu mandul, mungkin ada yang masalah tentang indung telurnya.
atau ada masalah dengan tubannya. Nah, kalau tiga-tiganya yang masalah rahimnya aman, tubannya aman, kemudian rahim telurnya aman, coba cek sperma gimana untuk yang sudah bersuami ya, gitu. Nah, jadi tidak bisa menyimpulkan bahwa menstruasi itu bikin mandul. Itu tidak bisa kita simpulkan karena misalnya gini, menstruasinya lancar, tapi sebenarnya ada masalah dong di tubannya. Nah, itu bisa aja kok bikin nggak jadi punya anak gitu. Jadi emang harus ada pemeriksaan lanjut. Nah, mending itu ketemu saya Pak Kak Dias ke rumah sakit, saya dikirim Mas. Betul ya. Jadi langsung konsul aja, jangan sampai kita rasa cemas kita sendiri ngebunuh diri kita sendiri aja. Karena kita nggak nyalain juga dok, lingkungan itu kayak ngebawa mereka untuk berpikir seperti itu. Stigma masyarakat ya. Kalau ada kasus segala macam kan dia jadi worry nih, makin takut ya. Mending nanya, tidak sendiri yang memutuskan segala macam ya. Jadi kesimpulannya belum dapat dipastikan apakah menstruasi itu membuat mandul ya. Tapi kalau orang yang nggak mens malah justru waduh ini kenapa nggak menstruasi. Nah, itu. Berarti idealnya mereka harus menstruasi, kita sebelumnya dibilang setiap bulan. Setiap bulan. Ya, jaraknya 21 sampai 35 hari sekali. Tidak ada nyeri hebat, tidak ada perdarahan di luar siklus menstruasi. Ini penting untuk teman Pro 2 yang mungkin baru ya puber ya. Jadi pubernya baru banget. Terus juga di rumah mungkin orang tua keluar kota, akhirnya wah siapa nih yang mau tanya ini, Kak Des juga nggak tahu nih. Sama dokter ini aja ya, Putri aja langsung ke kliniknya ya. Oke, saya mau sapa juga saya nggak tuh. Aku mau sapa juga buat hai kamu Angga. Kalau Angga lebih nanyain soal Kak, bener gak sih kalau ngomongin seksualitas bisa bikin terdorong untuk coba-coba? Kalau dari kacamatanya dokter Putri gimana? Agak ngeri ya ngebahas ini ya. Baik, oke. Terima kasih sekali pertanyaan dari Kak siapa? Angga. Halo, selamat malam Kak Angga. Saya dengan dokter Putri ya, oke. Coba-coba ya, memang pada saat sesuatu yang baru terjadi pada kita, memang kita akan banyak penasaran, penasaran apa sih gitu. Terus reproduksi itu bagaimana sih caranya? Kenapa seorang bisa punya keturunan, saya kira bisa punya anak. Nah, sebenarnya jika kita sudah mengetahui untuk organ reproduksi itu seperti apa, sebenarnya kita di sini juga harus menyampaikan bagaimana cara reproduksi yang baik dan sehat. Nah, kayak gitu. Karena apa? Sebenarnya kita di sini satu ada norma dalam masyarakat ya, dari agama, nilai moral kayak gitu. Kemudian yang kedua dari sisi kesehatan. Nah, jadi sebenarnya kalau balik ingin coba-coba itu adalah hal yang wajar. Ya itu hal yang wajar karena sesuatu yang baru. Semua orang pasti. Tapi keinginan tahunan itu harus kita bawa ke jalur yang benar kayak gitu. Nah, sebenarnya kita di sekolah saya yakin pasti ada tentang reproduksi remaja, reproduksi wanita, laki-laki itu diajarkan secara garis besar saja memang Kak Dias. Jadi, nah harus kita ketahui bahwa namanya hubungan seksual laki-laki dan perempuan itu harus dibatasi norma, yakni untuk norma secara keagamaan kan harus boleh dilakukan dengan pasangannya saja. Nah itu harus mengimani itu, saya harus yakin itu ya. Kemudian yang kedua tentang kesehatan juga Kak Dias. Jadi kalau reproduksi yang sehat itu adalah satu dengan pasangan yang sah, yang kedua tidak ganti-ganti pasangan, kemudian tidak melakukan hubungan yang tidak sewajarnya. Dalam artian mungkin ada cara-cara tertentu yang mungkin lagi viral, maksudnya lagi banyak dengar-dengar. Nah, mending konsultasi. Nah, gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mereka penasaran, tanya ke tenaga kesehatan, malah itu lebih dianjurkan gitu. Nah, karena kalau kesehatan dengan reproduksi yang kurang sehat itu, misalnya berganti-ganti pasangan, ingin coba-coba, ingat loh banyak infeksi menular seksual. Betul sekali. Betul ya, di sana sayang banget kalian masih remaja tertular sejak awal. Infeksi seksual tuh ada yang bisa disembuhkan mungkin dengan obat-obatan, tapi ada yang bagi wanita terutama ya seperti CA cervix, pernah dengar ya Kak? Itu penyebabnya adalah virus yang ditularkan lewat hubungan seksual yang mungkin kadang-kadang mohon maaf ya itu ganti-ganti pasangan kayak gitu. Mungkin sekarang belum terjangkit, tapi mungkin beberapa tahun kemudian kasihan ya kalau misalnya sampai kena kanker serviks. Dan faktor risikonya memang berbuat seksual pada saat remaja.
Karena memang ini belum siap itu tuh organ reproduksinya. Organnya. Betul. Areanya harus bersih ya Iya. di area itu dok ya. Apa mereka apa yang perlu mereka tahu gitu ya terkait kebersihan? Oh, kebersihan. Oke. Berarti ini kita beralih topik ya. Yes, betul, boleh. Kita sudah beralih topik, bukan masalah hubungan lagi, tapi cara menjaga kebersihan. Nah, cara menjaga kebersihan ini sebenarnya memang sangat penting karena udah bukan anak-anak lagi, harus Betul. lebih memperhatikan tentang terutama daerah kewanitaan, Iya. mungkin yang terutama yang wanita ya. Jadi misalnya tipsnya Kak, nih, jangan membiarkan daerah wanitanya terlalu lembab, terlalu lama. Jadi misalnya bilang mohon maaf celana dalam yang bahan dari katun, jangan dari nilon atau bahan-bahan yang tidak mungkin lucu-lucu mungkin apa warnanya unik atau bahannya kempling-kempling gitu apa ya bilangnya ya. Ya kempling-kempling ya. Berkilau simmer-simmer nah gitu. Bling Iya. ya. Tapi jangan salah, pilih yang katun untuk sehari-hari katun. Kemudian kalau misalnya teman sahabat Pro 2 sinar aja yang sedang menstruasi misalnya ganti membaik, kalau udah banyak misalnya darah haidnya segera ganti yang baru, misalnya membasuh area kewanitaan dengan air bersih yang mengalir. Nah, kalau saya yang mengalir Itu penting Kak. ya. Jadi kalau misalnya airnya kotor di ember yang udah kotor jangan dipakai, jangan itu nanti banyak jamur dan lain sebagainya. Nah, jadi pakai keran aja dibuka yang baru, ditampung nih pakai ciduk ya misalnya apa sih namanya gitu. Baru kita pakai. Kemudian atau kalau enggak pakai semprotan. Semprotan yang pertama dibuang dulu. Kemudian baru aliran yang berikutnya baru dipakai untuk membasuh gitu. Setelah buang air kecil, buang air besar, dikeringkan dengan handuk kering itu lebih baik. Baru pakai celana yang tidak lembab. Nah, itu sangat penting menjaga kesehatan wanita. Area vital Yeah. itu ya. Sebenarnya kalau laki-laki juga sama, jangan terlalu membiarkan terlalu lembab. Nah, jamur gitu kayak kalau kuman-kuman memang sebenarnya dia flora normal, tapi kalau terlalu banyak jadi nggak normal dia. Betul. Karena kalau misalkan kita agak nggak peduli ya akan kesehatan dan kebersihan itu, pasti akan menimbulkan bau dok ya kalau misalkan itu terjadi gitu. Ini penting karena bener nggak sih dok? Ini entah mitos atau fakta ya. Memang cewek itu memang harus satu bahkan lebih dari laki-laki itu menjaga area itu ya. Karena mungkin areanya cukup bisa dibilang langsung ke area inti ya. Ketika kita lihat gimana bentukan antara perempuan juga laki-laki perbedaannya gitu dok ya. Dan kalau ngebahas soal bahan nih celana nih, aku sempat juga ada yang teman sih ya yang punya itu bukan kasus, lebih ke yang dialami temanku gitu ya. Jadi mereka dikasih saran sama dokternya kalau memang sehari-hari hindari menggunakan celana yang ketat kayak jeans ya dok ya. Itu bisa mempengaruhi area testosteron segala macam dok ya. Itu benar? Ya, jadi sebenarnya menghindari panas ya sebenarnya. Jadi kalau wanita itu nggak boleh yang lembab, kalau laki-laki nggak boleh yang panas-panas ya, karena dia ada memang pengaruh dari sistem reproduksi laki-laki. Jadi sebaiknya menghindari celana yang ketat kayak gitu. Kemudian mungkin intinya menghindari area panas sekitar itu ya, alat reproduksi itu ya. Wow, ini ilmu baru yang mungkin baru tahu ya. Karena kalau aku nggak sempat ngobrol dengan teman-teman yang kemarin punya keluarga, itu mungkin aku nggak tahu juga dok. Karena itu berhubungan sekali ya dengan keluarga kecil mereka gitu teman Pro 2. Ini juga ada dari ada Krisna. Kenapa ya banyak remaja takut atau malu untuk cari tahu tentang kesehatan reproduksi? Aku seneng banget hari ini bisa dengerin Kak Putri siaran dengan Kak Dias. Oh, dia nggak nanya dok, cuma bilang aja. Halo Krisna. Halo Krisna. Terus juga ada yang nanya nih, gimana kita bisa tahu dok cara menjaga kesehatan mental dan fisik terkait masalah ini katanya? Karena kan itu mungkin emang berpengaruh ya dok ya, karena dari segi perkembangan biologis sendiri itu kan mempengaruhi psikis juga fisik ya. Nanya nih, aku nggak tahu namanya, nomor doang kelihatan. Oke. Menjaga kesehatan fisik dan mental. Sebenarnya kalau menjaga kesehatan fisik sih pada umumnya, penting kita tuh menjaga pola hidup sehat. Itu benar tuh. Ya, menjaga pola hidup sehat itu sehari-hari yang harus kita lakukan, memperhatikan
pola makan sebenarnya sama sih Kak. Pola makan, pola istirahat kayak gitu ya. Jadi makan yang seimbang, kurang hindari makanan yang terlalu berminyak, manis, soda gitu. Kemudian bahan-bahan pengawet ya, misal makan instan ya bolehlah sesekali tapi jangan sering-sering kayak gitu. Kemudian tidurnya jangan terlalu malam seperti itu. Kemudian olahraga. Nah, dia olahraga itu sangat penting sekali selain untuk melatih otot, melatih fisik, kemudian kebugaran ya. Mentalnya juga terlatih Kak. Karena tadi saya bilang dengan olahraga gitu banyak dopamin. Jadi dopamin itu kayak endorfin kayak gitu ya. Jadi dia membuat happy gitu ya. Jadi itu termasuk untuk kesehatan mental juga gitu. Jadi dengan seimbang, kemudian dengan berpikir positif, bergaul. Kalau kesehatan mental bergaulnya sama yang positif-positif itu juga penting. Circle-circle-nya yang mendukung dia. Pilih circle yang mendukung gitu untuk yang sekolah atau yang kerja seperti itu. Jadi ya sebenarnya itu udah cukup sih untuk maintenance untuk kesehatan fisik dan mental kita sehari-hari. Nah, itu dia. Semoga puas ya untuk jawabannya ya teman Pro 2. Mereka lebih bertanya bagaimana psikis mereka ya selama ini ya. Kalau mungkin kurang diperhatikan juga bisa. Iya, kurang diperhatikan terus bingung nih. Saya kok ada perubahan kayak gini, baik laki-laki atau perempuan. Saya mesti gimana tanyanya. Mungkin kalau yang punya kakak laki-laki, mungkin kalau sama orang tua gitu kurang dekat ya. Mungkin kalau yang bagi yang punya kakak bisa cerita ke kakaknya mungkin lebih sebayang. Ya atau enggak mungkin kalau enggak sama orang tua mungkin dengan sepupu yang lebih dewasa itu juga boleh, enggak apa-apa. Atau kalau misalnya itu juga tidak menjawab, bisa dikonseling dengan mungkin kalau di sekolah ada guru BK kayak gitu. Boleh kok itu memang program untuk kesehatan reproduksi remaja ini masuk di situ. Nggak memuaskan juga ke Vaskes, nanti kita bantu. Kalau mereka, kalau misalkan Dok ya, maaf aku potong nih. Kalau misalnya mereka saking kreatifnya mereka pakai AI, boleh nggak Dok? Waduh, ini ngomongin zaman canggih ya. Sebenarnya kalau dengan AI itu dia sudah menjawab keingintahuan dia, sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah ya. Tapi kan setiap orang itu penangkapannya beda-beda. Ada yang baca sedikit udah paham, ada yang maksudnya gimana sih? Nah itu sebenarnya mungkin masih tetap perlu bimbingan konseling dan orang yang lebih berpengalaman atau memang orang yang ahli kesehatan yang bisa menjawab ke keingintahuan dia. Lebih butuh pendekatan dari segi emosional gitu Dok ya. Oke. Apalagi sekarang banyak yang media sosial emang ngebahas itu ya. Tapi kalau aku boleh tahu nih Dok, apakah ada ya kayak pengaruhnya gitu Dok, pengaruh tekanan sosial dan media sosial terkait alat reproduksi Dok? Itu mungkin arahnya lebih ke ingin tahu tadi Kak Dias. Jadi mungkin gini, jadi untuk sekarang sosial media bebas ya Kak. Jadi kita mau ngelihat video, mau melihat foto yang apa kan, kalau misalnya sebagai misalnya bebas remaja ya, remaja wanita pasti tertarik sama laki-laki dong. Kalau misalnya yang laki-laki tertarik sama wanita itu tidak bisa dimungkiri tentang fisik gitu, suka dengan fisik kayak gitu ya. Memang itu berpengaruh juga terhadap kenapa remaja sekarang itu lebih cepat pubertasnya lebih awal dibanding yang dulu, karena memang dari pengaruh sering melihat, sering mendengar itu berpengaruh juga terhadap, mempercepat pubertasnya dia. Nah, sekali lagi itu harus kita lakukan dengan cara yang sehat gitu. Jadi memang di sini nggak lepas dari orang tua atau saudara atau siapapun yang ada di lingkungan yang lebih dewasa untuk mengarahkan anak-anaknya, adik-adiknya supaya tidak terjerumus ke pergaulan yang bebas. Nah, kayak gitu. Itu dia. Jadi faktor keluarga juga penting ya. Tapi apakah benar ada fase pubertas kedua Dok? Waduh. Nanti kita jawab ya. Kita break dulu teman Pro 2 ya. Karena kita masih mengundang juga buat kamu yang pengen join bisa ke WhatsApp. Jangan lupa 0811 399 1054. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Namanya saya di Pos Jaga bareng Dokter Putri juga yang hari ini udah mengulas seputar kesehatan reproduksi remaja, udah lengkap. Teman berdua juga udah banyak yang ikutan WhatsApp dok ya. Ini mungkin kita lebih ke di segmen terakhir ini ngingetin ke teman berdua sebenarnya faktor resiko atau bisa dibilang pencegahan resikonya gitu dok, supaya mereka lebih paham kalau pentingnya menjaga kesehatan area reproduksinya mereka. Oke Kak Dias, nah, untuk pesan-pesan yang bisa saya sampaikan ke sahabat teman Pro 2 Singaraja ya, teman Pro 2, untuk kita sarankan untuk selalu menjaga kebersihan alat ini kelamin ya, jadi alat reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi tadi sudah yang perempuan pokoknya jangan sampai lembab terlalu lama, yang laki-laki mungkin jangan memaparkan area tersebut di daerah yang panas. Ya, kemudian berperilaku hidup sehat ya tadi dengan olahraga, kemudian tidurnya dengan makan seimbang seperti itu supaya fisik dan mental semuanya sehat. Kemudian menghindari faktor resiko itu untuk kita harus ini ya, mendekatkan diri pada yang di atas gitu supaya terhindar dari hal-hal negatif yang sebenarnya kita tahu itu nggak baik ya gitu. Kemudian seperti kalau untuk reproduksi yang baik, jangan ini ya jangan melakukan hubungan di luar pernikahan, kemudian jangan ganti-ganti pasangan, kemudian melakukan segala sesuatu dengan yang baik. Kemudian selain itu untuk jika ada gangguan atau keluhan itu jangan ditahan-tahan ya. Jadi screening atau deteksi dini sedini mungkin lebih baik. Jadi semoga biar kita bisa segera melakukan penanganan. Tidak bisa kalau malu dengan orang tua, dengan guru misalnya, boleh mungkin ditemani dengan saudara, tapi sebaiknya sepengetahuan orang tua Kak Dias. Bisa ke fasilitas kesehatan setempat atau ke rumah sakit boleh Kak Dias. Lebih ke konsul dengan mereka yang punya pengalaman ya. Betul, ahli kesehatannya gitu, daripada ngomong berputar-putar sama teman-teman yang mungkin belum sama-sama tahu juga. Iya, cuma berusaha untuk menenangkan tapi dia juga pun nggak tahu gitu ya teman berdua. Jadi penting kalau nggak
orang tua, keluarga yang udah punya pengalaman ke sana langsung ke tenaga kesehatan. Ya, betul. Jangan pernah takut karena Ya. itu area yang penting untuk masa depan kita Ya, semua. betul. Oke dok, itu aja untuk pesan hari ini ya. Makasih banyak untuk teman Pro 2 yang udah ikutan join seru-seruan di Pos Jaga malam hari ini. Bahkan beberapa komen, beberapa pertanyaan ini udah kita rampungkan jadi satu ya. Kalau aku lihat teman Pro 2 lebih bertanya seputar gimana psikis mereka ya terkait perubahan-perubahan yang terjadi. Ada juga teman Pro 2 di sini yang nanya, kalau aku suaranya tiba-tiba ngebas terus ngembalinya kayak dulu gimana? Gimana ya? Saya juga bingung gimana. Itu suara aslinya yang bass itu Iya, sebenarnya. sebenarnya ya. Karena kecil masih belum terbentuk dok ya. Akhirnya Iya. udah besar perubahan terjadi dan Iya. akhirnya ngebas lah. Kamu teman Pro 2 ya. Karakteristiknya gitu. Karakternya emang gitu ya. Oke, semoga kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda dok ya. Iya. Dengan segmentasi yang juga lebih tepat sasaran juga. Oke, Apa yang kita Kades. bahas juga semoga bermanfaat untuk teman Pro 2 di rumah ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap dengerin Pro 2 teman terbaik kamu karena dia masih tetap nemenin sampai jam 12 malam nanti ya. Dan dengerin juga lewat aplikasi streaming RRI Digital. Ya dok ya, dokter udah nggak ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih kesempatannya pada Kak Dias dan Pro 2 Singaraja untuk pembahasan tema malam kali ini. Kalau misalnya mau ada konsul lebih lanjut, saya dengan Dr. Putri SPOG bisa ketemu di RSUD Giri Emas, Kak Dias. Oke, boleh ya teman Pro 2. Boleh, silakan, saya tunggu. Ya, baiklah. Ini penting untuk edukasi kamu teman Pro 2 ya. Pastikan terus di Pro 2 FM teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every